Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi ya kita di hari Jumat. Sekarang saatnya Ustazah untuk melanjutkan cerita Nabi Muhammad, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Minggu kemarin kalian sudah tahu, yaitu peristiwa Isra, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Nah, sekarang saatnya kalian untuk tahu cerita perjalanan Mi'raj. Seperti apa ceritanya? Mari kita lihat bersama-sama. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Seusai menunaikan sholat di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun diajak oleh malaikat Jibril untuk naik ke langit. Nah, perjalanan ini yang disebut dengan Mi'raj. Dalam sekejap, keduanya pun telah sampai di pintu langit yang pertama. Wahai penjaga pintu langit, bukalah pintunya. Siapakah engkau? Aku Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kemari? Ya, Muhammad telah diutus. Malaikat penjaga pintu langit langsung saja membukakan pintu dan juga menyapa Nabi. Selamat datang di langit dunia, wahai Muhammad. Sungguh orang terbaik telah datang. Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad masuk ke langit yang pertama. Di sana keduanya bertemu dengan seorang laki-laki dengan ruh-ruh di samping kanan dan kirinya. Ketika laki-laki itu melihat ke arah kanan, ia tertawa. Sedangkan ketika ia melihat ke arah kiri, ia pun bersedih. Siapakah laki-laki itu, wahai Jibril? Dia adalah Adam, manusia sekaligus nabi pertama di bumi. Ucapkan salam kepadanya. Nabi Adam pun yang melihat kedatangan Nabi Muhammad langsung menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, wahai putraku yang soleh. Dan malaikat Jibril menjelaskan penampakan para ruh yang ada di samping Nabi Adam kepada Nabi Muhammad. Para ruh sebelah kanan beliau adalah ruh para syuhada, sedangkan ruh yang berada di sebelah kiri beliau adalah ruh orang-orang yang sengsara. Selanjutnya malaikat Jibril pun mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit kedua. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan juga Nabi Isa. Nabi Muhammad pun menyapa keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai Nabi Muhammad yang saleh. Semoga kebaikan selalu tercurahkan kepadamu. Kemudian malaikat Jibril pun mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit yang ketiga. Di sana beliau bertemu dengan seorang laki-laki yang sangat indah parasnya. Wahai Muhammad, inilah Nabi Yusuf. Sapalah beliau. Assalamualaikum wahai Nabi Yusuf. Aku Muhammad. Waalaikumsalam. Ya, aku telah mengenalmu, wahai Nabi Muhammad. Semoga engkau selalu diliputi kebahagiaan. Lalu Nabi Muhammad pun diajak untuk naik ke langit yang keempat. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris pun mendoakan Nabi Muhammad. Selamat datang wahai saudaraku yang solih, Nabi yang salih. Semoga engkau selalu dilimpahkan kesehatan untuk berdakwah kepada umatmu. Selanjutnya malaikat Jibril dan Nabi Muhammad melanjutkan untuk naik ke langit yang kelima. Di sana keduanya bertemu dengan Nabi Harun. Kemudian malaikat Jibril dan Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan untuk naik ke langit yang keenam. Di sana keduanya bertemu dengan Nabi Musa. Nah, setelah mereka menyapa, tiba-tiba saja Nabi Musa menangis. Wahai Musa, mengapa engkau menangis? Aku menangis karena ternyata ada nabi yang diutus setelahku, tapi umatnya lebih banyak yang masuk surga dibandingkan umatku. Selanjutnya malaikat Jibril dan Nabi Muhammad naik lagi ke langit yang ketujuh. Di sana keduanya bertemu dengan Nabi Ibrahim, bapak para nabi. Ya Rasulullah, ini adalah Nabi Ibrahim, bapak para nabi. Selamat datang wahai cucuku yang saleh. Senang sekali berjumpa denganmu.
Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu salam dariku. Katakan kepada mereka bahwa surga itu nyata. Tanahnya subur, ada beraneka ragam tanaman tersedia untuk memanjakan mata dan lidah mereka. Semua hal yang mereka inginkan tersedia di surga. Di langit yang ketujuh ini, Nabi Muhammad diperlihatkan surga. Beliau masuk ke dalamnya dan tidak berhenti untuk bertasbih. Subhanallah, Maha Suci Allah. Dan tibalah saatnya Nabi Muhammad untuk naik ke Sidratul Muntaha. Wahai Rasulullah, sebentar lagi engkau akan bertemu dengan Sang Penciptamu. Namun, aku tidak bisa mengantarmu. Nabi Muhammad pun dinaikkan lagi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau naik mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun beliau tidak bisa melihat Allah secara langsung. Beliau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatinya. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hambanya untuk sholat 50 kali dalam satu hari satu malam. Setelah Nabi Muhammad mendapatkan tugas tersebut, dia pun turun dan bertemu dengan Nabi Musa di langit yang ke-6. Mereka berdua pun saling berbincang. Wahai Nabi Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada umatku untuk sholat 50 kali sholat sehari semalam. Kembalilah wahai Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah. Aku yakin umatmu akan keberatan dengan hal ini. Nabi Muhammad pun berpikir sejenak. Kemudian beliau pun kembali naik menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana beliau meminta keringanan untuk umatnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun meringankan sholat menjadi 10 kali dalam satu hari satu malam. Kemudian Nabi Muhammad pun kembali turun. Beliau kembali bertemu dengan Nabi Musa. Dan Nabi Musa pun meminta beliau untuk naik kembali menuju Allah dan meminta keringanan lagi. Kembalilah kepada Rabb-Mu. Aku sangat yakin umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Nabi Muhammad pun kembali naik menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akhirnya meringankan sholat menjadi 5 kali sehari semalam. Dan Nabi Muhammad pun kembali turun ke langit yang ke-6, di mana Nabi Musa sudah menunggu beliau. Dan Nabi Musa pun kembali meminta Nabi Muhammad untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Nabi Musa, aku telah malu kepada Robku. Aku rela dengan keputusan ini. Kemudian Nabi Muhammad pun berpamitan kepada Nabi Musa untuk melanjutkan perjalanan. Saat itulah terdengar suara dari langit. Wahai Muhammad, engkau telah menyetujui farduku dan aku telah memberikan keringanan untuk para hambaku. Perintah sholat 5 waktu, nilai pahalanya sama seperti 50 waktu dalam sehari semalam. Serangkaian perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad akhirnya telah usai. Tibanya di Masjidil Aqsa, Malaikat Jibril pun menghadirkan para ruh nabi-nabi terdahulu untuk menjadi makmum sholat Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad naik ke punggung Buraq untuk kembali ke Mekah dan tiba di sana sebelum pagi hari. Demikianlah kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah teman-teman, demikianlah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah kalian sudah tahu bahwa peristiwa Isra yaitu berarti perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Dan Mi'raj berarti perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratil Muntaha. Seperti itu ya teman-teman ceritanya. Nah jangan lupa besok akan Ustadzah tanyai lagi tentang peristiwa Isra Mi'raj ini. Terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.